Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanai Dua, Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview dari bab 1 hingga bab 4 secara garis besar di pertemuan ke-8. Yang dosen pembimbingnya adalah Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Yang bab 1 yaitu tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan termasuk hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara. Secara garis besar, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana secara umum yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sumber hukum pidana yaitu berasal dari Belanda, WFS, yang setelah datang ke Hindia Belanda menjadi WVSNI yang sudah berlaku sejak 1 Januari 1918. Yang terganti nama setelah kemerdekaan menjadi KUHP. Pengertian hukum pidana yaitu berasal dari kata Belanda strafrecht. Straf artinya hukuman dan recht artinya hukum. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut hukum pidana. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu dibagi menjadi 3 buku. Yang pertama, buku 1 secara umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Yang pasalnya dari pasal 1 hingga pasal 103. Lalu ada buku kedua tentang kejahatan, yaitu dari pasal 104 hingga 488. Dan yang terakhir ada buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 hingga 569. Berlakunya hukum pidana yaitu dibagi menjadi dua, yaitu di tempat dan juga waktu. Bab 2 yaitu tentang tindak pidana atau strafbarvel atau delik, yang dimana istilah tindak pidana itu lebih banyak digunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Salah satu alasannya karena semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif, di mana unsur yang terdapat di luar dari diri pelaku kejahatan, dan unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri pelaku kejahatan. Lalu bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Itu yang pertama dilihat dari sisi sejarah yang berasal dari WVS ya, Belanda melalui pasal 75 RJO, pasal 131 IS yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Lalu alasan diadakan pembaharuan KUHP ada 4. Ada yang secara politis, secara sosiologis, secara praktis dan juga secara adaptif. Lalu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP ada 5. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua ada dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, lalu yang kelima, yang terakhir ada metering. Ada 3 metode pembaharuan KUHP. Yang pertama dengan evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Yang tiga secara global, pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formalnya. Yang terakhir bab 4 yang tentang hubungan sebab akibat, kausalitas atau causalitate. Tujuannya itu dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, lalu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku kejahatan, yaitu yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori kondisi sine qua non atau teori ekuivalen, teori syarat mutlak atau Bedingungsteori, yaitu yang berasal dari Jerman, yang dari Van Bury. Kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan, namun kesulitannya yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Lalu yang kedua ada teori individualisme, lalu yang ketiga ada teori generalisasi. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.